Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amanda Andita Lagu dengan nomor stambuk F551-22034. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara IPv4 dan IPv6 serta bagaimana cara menghubungkan kedua protokol IPv4 dan IPv6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amanda Andita Lagu dengan nomor stambuk F551-22034. Jadi kali ini saya akan membahas tentang perbandingan IPv6 dan IPv4 dan serta bagaimana cara menghubungkan keduanya. Baik, kita langsung masuk saja ke definisi dari IPv6 dan IPv4 itu. Pertama, kita masuk ke IPv4. IPv4 atau Internet Protocol Version versi 4 alamat IP pada awalnya adalah sederet bilangan biner sepanjang 32 bit yang dipakai untuk mengidentifikasikan host pada jaringan. Nah, alamat IP ini diberikan secara unik pada masing-masing komputer atau host yang terhubung ke internet. Prinsip kerjanya adalah paket yang membawa data dimuati alamat IP dari komputer pengirim data kepada alamat IP pada komputer yang akan dituju. Kemudian data tersebut dikirim ke jaringan. Nah, paket ini kemudian dikirim dari router ke router dengan berpedoman pada alamat IP tersebut yang dituju ke komputer yang akan dituju. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke IPv6. Nah, apa itu IPv6? IPv6 atau Internet Protocol Version atau juga yang sering disebut dengan IPNG atau Internet Protocol Next Generation adalah suatu protokol layer ketiga terbaru yang diciptakan untuk menggantikan IPv4 atau yang sering dikenal dengan IP. Alasan utama dari penciptaan Internet Protocol Version 6 ini adalah untuk mengkoreksi setiap masalah pengelamatan pada versi 4. Nah, karena hal ini makanya IPv6 ini dibutuhkan karena alamat internet semakin banyak. Makanya IPv6 ini diciptakan dengan tujuan untuk memberikan pengelamatan yang lebih banyak dibandingkan dengan IPv4. Sehingga perubahan pada IPv6 ini masih berhubungan dengan pengelamatan IP sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingannya. Apa perbandingan antara IPv4 dan IPv6? Kita mulai dari IPv4 dulu. Nah, IPv4 ini adalah alamat IP 32 bit yang hanya terdiri dari karakter numerik dan dipisahkan dengan tanda titik. Nah, perbedaannya dengan IPv6 adalah IPv6 ini adalah alamat IP 128 bit yang terdiri dari alfanumerik atau huruf dan angka dan dipisahkan dengan tanda titik 2. Selain perbedaan ini, saya juga ingin membahas tentang perbandingan IPv4 dan IPv6 dalam suatu kasus masalah, yaitu IPv6 dan IPv4 dalam membangun jaringan Local Area Network atau LAN. Nah, IPv6 sendiri perbandingannya itu yang pertama, pada proses instalasi, IPv6 ini masih perlu dilakukan karena tidak bersifat enable pada sistem operasi Windows Server 2003 dan Windows XP. Terus yang kedua, pada proses konfigurasi IPv6 ini dengan sistem stateless menggunakan alimat link lokal dan tidak perlu dilakukan karena alamat tersebut bersifat auto configuration pada saat melakukan instalasi IPv6. Lalu yang ketiga yaitu kelebihan sistem stateless adalah pada saat komputer berpindah-pindah dalam jaringan masih dapat terkoneksi karena tidak perlu melakukan konfigurasi alamat IP. Lalu yang keempat yaitu IPv6 dalam kasus ini juga memiliki kelemahan yaitu dalam proses konfigurasi dengan alamat IPv6 di mana IPv6 ini harus dilakukan dengan menggunakan perintah dalam bentuk teks. Selanjutnya yaitu pada IPv4 ini pada proses instalasi tidak lagi dilakukan karena sudah terjadi pada saat proses instalasi sistem operasi Windows Server 2003 dan Windows XP dan bersifat enable. Dan yang kedua yaitu pada proses konfigurasi alamat IP yang menggunakan sistem statik memerlukan waktu yang lama kurang lebih dari 1 menit untuk satu komputer.
apabila komputer yang ada pada jaringan berjumlah cukup banyak. Nah, yang ketiga yaitu pada proses konfigurasi dengan menggunakan sistem DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, di DHCP ini tidak perlu melakukan sebuah konfigurasi alamat IP pada setiap komputer dalam jaringan karena cukup dilakukan melalui komputer server. Terus yang keempat, yaitu kelemahan dari DHCP ini hanya dapat dilakukan oleh Windows Server dan apabila komputer server mengalami masalah, maka semua komputer di dalam jaringan tidak dapat terkoneksi. Lanjut, cara menghubungkan jaringan IPv4 dengan jaringan yang berbasis dengan IPv6. Sebenarnya ada banyak, tapi saya akan jelaskan hanya 3. Yang pertama yaitu ada dual stack networking, tunneling, dan translation. Kita masuk ke dual stack networking. Nah, apa itu dual stack networking? Di mana pendekatan yang dimana perangkat dan jaringan didesain untuk mendukung IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Dalam dual state networking, setiap perangkat memiliki 2 set konfigurasi IP, satu untuk IPv4 dan satu lagi untuk IPv6. Ketika sebuah perangkat mulai terkoneksi, ia dapat menggunakan salah satu versi protokol tergantung pada ketersediaan IPv4 atau IPv6. Nah, cara kerjanya yaitu pertama, dual state networking ini harus mengkonfigurasi ganda karena terdapat IPv4 dan IPv6. Selanjutnya itu pemilihan protokol, lalu rute dan pengalihan, lalu lanjut lagi ke aplikasi dan layanan dan keamanan. Lanjut, tunneling. Tunneling ini adalah teknik yang digunakan untuk mengirim data dari satu jaringan melalui jaringan lain melalui protokol yang tidak didukung oleh jaringan yang digunakan untuk pengirimannya. Nah, dalam konteks IPv4 dan IPv6 ini, tunneling digunakan untuk mengirim paket IPv6 melalui infrastruktur yang hanya mendukung IPv4 atau sebaliknya. Nah, ada beberapa metode yang digunakan. Di sini terdapat paket dikapsulasi, lalu yang kedua yaitu tentukan titik ujung kanal, yang ketiga yaitu rute dan pengalihan, yang keempat pengiriman melalui jaringan yang tidak didukung, dan yang kelima mekanisme identifikasi protokol. Dan yang terakhir yaitu translation. Nah, translation adalah teknik yang digunakan untuk mengonversi paket data antara protokol IPv4 dan IPv6. Nah, translation ini memungkinkan perangkat atau jaringan yang menggunakan satu protokol dapat berkomunikasi dengan perangkat atau jaringan yang menggunakan protokol lainnya. Nah, ada beberapa translation yang digunakan dalam konteks IPv4 dan IPv6 seperti NAT64 atau Network Address Translation 64 dan SIIT atau yang disebut dengan Stateless IP ISMPT Translation. Nah, bagaimana cara kerja NAT64? Nah, NAT64 ini menggunakan tabel alamat untuk memetakan alamat IPv6 ke alamat IPv4 dan begitu pula sebaliknya. Saat paket datang, NAT64 ini memeriksa tabel ini untuk menentukan bagaimana mengonversi alamat. Dan selanjutnya, NAT64 ini menyimpan informasi mengenai koneksi sehingga dapat memetakan respons dari jaringan IPv4 dan kembali ke jaringan IPv6 yang benar. Lalu terdapat Stateless IP ISMP Translation. Nah, bagaimana cara kerjanya? SIIT ini bekerja secara stateless, artinya tidak menyimpan informasi koneksi status setiap paket yang dianggap terpisah dan diubah secara terpisah. SIIT ini menggunakan algoritma dan aturan tertentu untuk mengonversi header IPv6 menjadi header IPv4 dan sebaliknya. Header dan payload data ini diubah sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, jadi demikian pembahasan tentang perbandingan antara IPv6 dan IPv4 serta bagaimana cara menghubungkan antara kedua protokol ini.
Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.